Joy, Cina datang ke Indonesia dengan isu tekanan, terutama yang datang dari supporter karena menurut supporter Cina timnya mengalami penurunan performa. Apakah itu juga yang menjadi latar belakang pelatih Branko Ivankovic mengeluarkan kelakar bahwa akan bermain dengan 10 supporter, maksud kami 10 penyerang? Ya, memang Cina ini kan sejak mereka ada di grup C, memang performanya kan nggak terlalu bagus ya. Oleh sebab itu mereka euforia sekali ketika mampu mengalahkan Indonesia kan. Tapi terakhir mereka kalah kalau tidak salah melawan Australia, sehingga memang supporternya bereaksi yang menurut saya ya wajar lah reaksi supporter itu, karena bukan saja karena kekalahan itu membawa Cina pada posisi paling bawah, tapi juga harapan untuk tampil paling tidak di Piala Dunia, paling nggak bisa masuk ke putaran keempat kan agak sirna gitu loh. Jadi menurut saya bluffing yang dilakukan oleh pelatih Cina menurut saya ya itu gimmick aja lah. Karena kan memang ada 4 pemain yang menurut saya harus diwaspadai ya. Tetapi dengan 10, kalau dia bilang bahwa 10 penyerang rasanya itu ya hanya joke saja. Kemungkinan besar memang tekad mereka untuk menang kan sangat besar juga. Karena bukan tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Indonesia, kemudian dalam pertandingan terakhir mereka akan mengalahkan Bahrain. Kalau itu terjadi, ya mereka yang lolos sebagai tim di posisi 3 atau posisi 4. Jadi rasanya sih memang Cina harus kita tempatkan pada status ancaman nyata. Sehingga ketika para pemain masuk di GBK nanti dan memulai laga, sudah ada tekad bahwa ini bukan lawan yang harus diremehkan. Jadi Cina adalah lawan yang patut diperhitungkan karena mereka punya peluang, tetap punya peluang. Meskipun nilainya hanya 6 ya, bareng dengan Bahrain. Jadi Bahrain pun kalau nanti dia menang lawan Arab Saudi dalam pertandingan selanjutnya setelah Indonesia, mereka peluangnya juga terbuka gitu loh. Jadi inilah karena mereka head on-nya dengan Arab Saudi, Indonesia head on-nya dengan Cina dan Bahrain. Jadi memang head on-nya Indonesia lebih berat. Tapi Bahrain tetap harus menang lawan Arab Saudi, sementara Indonesia harus menang melawan Cina. Jadi saya rasa peluangnya seperti itu. Dan Arab Saudi yang harus ketar-ketir, karena kalau dia kalah dari Bahrain, peluangnya untuk masuk ke posisi 3 atau 4 juga berat. Baik, kalau tadi saya boleh merangkum analisis Bung Marco dengan Bung Joy, Indonesia kalau menang 2 kali dengan poin 15, terus kemudian bisa lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan catatan Australia kalah sekali dengan poin 13, terus kemudian seri sekali poin 14. Kemudian Arab menang sekali dengan poin terakhir 13 dan seri sekali 14. Jika Australia seri 2 kali, posisinya 15, sama-sama dengan Indonesia kalau Indonesia dua-duanya menang. Betul. Nah ini selisih gol yang masuk akal nggak nantinya? Jadi memang sekarang kita harus menempatkan pada posisi yang paling optimis mana. Kalau nih nanti dalam pertandingan jam 18.30 ini Australia menang lawan Jepang, udah nggak ada harapan untuk lolos langsung. Karena yang akan lolos langsung, Jepang udah pasti. Dan yang kalau Australia menang atau draw melawan Jepang, Australia yang akan langsung lolos. Jadi ini yang saya kira toh juga tidak ada yang berpikiran bahwa Indonesia akan lolos langsung. Paling enggak sekarang targetnya adalah betul-betul bisa masuk ke posisi 3 atau 4. Syaratnya cuma 1, syaratnya mengalahkan Cina. Karena pertandingan terakhir Indonesia di Osaka melawan Jepang agak sulit nih ngeraih poin. Mereka sudah pasti lolos, tetapi Jepang ini mainnya di Osaka, di hadapan publiknya sendiri, tidak mungkin mereka akan bermain tidak akan bermain serius gitu. Mereka pasti akan tetap bermain serius karena dugaan saya akan banyak debutan di tim Jepang yang akan ingin menunjukkan diri bahwa mereka juga layak masuk di DSP, sehingga kemudian Indonesia kurang bisa mengharapkan lah bahwa Jepang akan melemah dalam pertandingan terakhir di Osaka. Baik, kalau menurut Bung Joy, sektor mana yang menarik akan tersaji antara Garuda melawan The Dragon? Karena infonya memang tim Cina diisi dengan pemain-pemain muda yang berusia 18 tahun, sementara kita pemain muda berusia 24 tahun paling muda kalau tidak keliru begitu ya. Menurut Anda akan tersaji di lini mana pertarungan yang menarik antara laga Indonesia melawan China? Tapi dari sisi rata-rata umur pemain Indonesia menurut saya yang sekarang semua golden di golden era. Jadi kalau
Cina berani menurunkan pemain rata-rata 20, saya rasa terlalu gambling juga bagi mereka. Jadi kalau Anda tanya di mana pertarungannya, udah pasti di lini tengah. Karena mereka punya sejumlah pemain yang terutama kalau kita bicara pemain seperti Serginho, yang menurut saya dia lebih ke playmaker dan attacking midfielder. Agak berbeda dengan Joy Pelupesi yang visioner, tapi dia lebih ke defensive midfielder. Tapi pasti akan terjadi pertarungan di sana. Oleh sebab itu tadi sempat saya bahas juga, Tom Haye harus melakukan pengawalan terhadap Joy Pelupesi karena Joy harus bebas bergerak untuk bisa melihat siapa yang bebas di depan dia untuk dikasih bola. Bisa Egy, tapi terutama sebetulnya tugas dia memberikan lebih banyak ruang dan peluang kepada Ole Romeni. Jadi harusnya sih memang pertarungan akan sangat seru di lini tengah. Karena kita tahu ketika Cina melakukan bertanding melawan Indonesia, gol kedua dia itu gol kelas dunia menurut saya. Karena passingnya juga passing kelas dunia. Jadi harus diwaspadai lah gerakan-gerakan yang agak mengejutkan, dan Cina ini resilience betul ya. Mereka bukan tipikal seperti pemain-pemain Jazirah Arab yang gampang jatuh, gampang diving. Mereka kalau belum betul-betul terkapar, mereka akan kejar bola terus. Dan ini yang harus diwaspadai. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, Bung Joy. Kalau semalam saya sempat berbincang bersama Bung Marco juga bahwa ada cocok logi nih ketika timnas yang digadang-gadang sebagai burung Garuda, sementara beberapa klub di Inggris seperti Crystal Palace, Tottenham Hotspur, Liverpool, Newcastle ini menang di kejuaraannya masing-masing. Kita harapkan seperti itu, bahwa Garuda menang melengkapi klub-klub raksasa di Inggris begitu ya. Terakhir Bung Joy, berapa skor yang bisa diperoleh Indonesia melawan China? Ini sebagai optimisme kita bangsa Indonesia. Golnya nggak terlalu penting, yang penting 3 poin. Tapi dugaan saya kalau babak pertama Indonesia leading 1-0, Indonesia bisa menang margin 2-0. Baik, 2-0 lumayan optimis. Saya optimis. Baik, terima kasih Bung Joy. Kita lihat performa timnas di GBK malam nanti pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Tentunya bangsa Indonesia harus dukung apapun hasilnya. Timnas sudah melakukan hal yang terbaik, tapi paling tidak bisalah menang di 2 laga terakhir ya, pertandingan ke-9 dan pertandingan ke-10 begitu ya. Harus menang dulu lawan Cina. Baik, terima kasih Bung Joy dan pemirsa. Breaking News NTV harus saya akhiri, dan Breaking News NTV masih akan kembali dengan rekan kami Eliza Hasan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.